kita di sini sama-sama menyamakan visi, menyamakan misi bahwa kita di sini tanpa teman-teman semua kita tidak siapa-siapa, tapi dengan teman-teman semua di sini kita menjadi satu keluarga, kita menjadi satu bagian yang bisa bertumbuh begitu besar di Indonesia Raya tercinta ini. Ya, saya mau nyapa dulu nih, upline saya langsung nih. Good morning Karita dari Prancis, selamat pagi. Selamat pagi, ini belum terbuka speakernya, sorry. Pagi Dokter Sugeng, ya selamat pagi. Teman-teman semua bisa mendengar energi yang begitu luar biasa. Nah, kelebihan Coach Rita ini adalah powerful. Beliau sangat begitu semangat, begitu excited, begitu antusias. Makanya pada saat beliau presentasi bisnis ini, saya langsung yes, tanpa mikir, tanpa banyak tanya, langsung yes aja dulu. Learning by doing. Padahal saya juga nggak tahu juga dulu marketing plan-nya seperti apa. Saya mau nyapa juga coach leader kita dari Italia. Selamat pagi Kak Lili. Pagi Dokter Sugeng, pagi. Nah, beliau ini luar biasa, begitu smart. Beliau ini sangat jenius sekali ya. Jadi beliau ini punya kelebihan dikasih Tuhan. Wow, pinternya luar biasa. Kita bersyukur berada di lingkungan di mana mentor-mentor kita, coach-coach kita ini orang-orang yang punya hati begitu baik, punya hati yang begitu tulus, membantu kita, membersamai kita bersama-sama together bersama Live Good. Jadi keren banget. Nah, kemudian saya juga mau sapa Diamond Live Good Indonesia. Selamat pagi Pak Hardi. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nggak pakai layar karena lagi di jalan. Nah, teman-teman semua, di Indonesia sudah ada satu bukti nyata dalam 1 tahun perjalanan kita bersama Live Good. Dalam waktu 3 bulan lebih, beliau sudah mencapai peringkat demo. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, ini tergantung apa yang Anda pikirkan hari ini, teman-teman semua. Makanya kita nanti di sesi ini, sesi spesial ini, kita sama-sama membuat goals, membuat sebuah tujuan yang sama supaya kita bisa bertumbuh bersama dengan prestasi untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang yang Anda sayangi, dan tentunya untuk SGR Indonesia. Luar biasa sekali. Dan saya menyapa seluruh para platinum dimanapun teman-teman berada. Saya doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan terus bertumbuh secara kapasitas dan terus semangat untuk mendampingi tim para gold, para silver, para bronze, dan para affiliate-nya. Keren. Kemudian silver kita sudah lebih dari 13 orang dalam 1 tahun. Kita sudah punya prestasi yang luar biasa. Kita punya platinum itu kurang lebih hampir 15 orang. Nah, kemudian saya menyapa para gold di Indonesia yang hampir 200 lebih para gold yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Teman-teman ini pencapaiannya luar biasa, ada yang dari Malaysia. Jadi teman-teman semua, pencapaian gold ini sangat luar biasa. Pertumbuhan dalam 1 tahun itu hampir 200 mitra yang sudah mencapai peringkat gold dan ratusan silver ya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada. Itu banyak banget silver kita ya, keren banget ya. Kemudian affiliate kita dalam 1 tahun ya lebih dari 10.000 member Live Good Indonesia. Masif banget pertumbuhannya. Bahkan lebih, kita tutup kemarin tanggal 20 November dengan prestasi member lebih dari 10.000 mitra yang sudah bergabung di Live Good Indonesia. Keren banget teman-teman semua. Coach kita Rita dan Lili akan memberikan masukan, akan memberikan advice, akan memberikan satu pengarahan untuk saya dan untuk kita semua, lebih tepatnya untuk SGR, karena beliau berdua ini benar-benar menginginkan Indonesia makmur, Indonesia berjaya, Indonesia secara ekonomi bisa lebih baik gitu, baik secara kesehatan atau maupun secara ekonomi. Nah, ini yang membuat saya tidak ada alasan untuk tidak yes. Ini yang membuat saya tidak ada alasan untuk tidak semangat, karena kita di sini bisa membuka sebuah lapangan pekerjaan. Kita di sini bisa memberikan kesempatan untuk semua orang untuk bisa menjadi entrepreneur, untuk bisa menjadi seorang pengusaha, untuk bisa belajar bisnis. Nah, itu yang sangat luar biasa teman-teman semua. Mari kita sama-sama dengarkan, mari kita sama-sama simak sharing dari leader kita, dari coach kita, dari upline kita yang ada di Prancis, dari Kak Rita. Yuk silakan Kak Rita. Terima kasih Dokter Sugeng. Maaf ini lagi di luar, nah kamera nggak bisa dibukain karena sambil jalan. Nah, oke, terima kasih banyak Dokter Sugeng. Terima kasih buat tim semuanya sudah ngasih kesempatan untuk saya hari ini. Nah, bagi yang belum kenal saya, jadi saya perkenalkan dulu lah ya diri saya. Saya Rita, saya asli orang Indonesia, tapi sudah lama tinggal di luar negeri. Saat ini saya berada di Prancis.
Saya seorang ibu, seorang istri, dan saat ini vakum untuk di rumah saja gitu. Nah, jadi tapi saya juga ada punya usaha lain selain dari Live Good saat ini ya gitu. Jadi di sini saya mau share sedikit. 1 tahun yang lalu gitu kan, saya itu mendapat info tentang Live Good. Nah, sebelum sama Live Good saya sudah menjalankan beberapa usaha dari perusahaan network marketing juga gitu kan. Yang sebelumnya juga sama Dr. Sugeng di satu perusahaan gitu. Nah, jadi sekian lama saya udah menjalankan itu, pasti bagi network marketing teman-teman di sana pasti udah tahu ya apa yang kita jalanin di MLM tradisional. Yang mana yang kita harus tiap bulan itu menutupin yang namanya poin, nutupin VV kita kalau untuk mendapatkan bonus. Nah, dengan berjalannya waktu saya merasa sudah tidak nyaman lagi. Nah, saya pindah ke kapal lain lagi waktu itu. Di saat saya pindah ke kapal lain itu, saya berjoin di suatu perusahaan itu dengan modalnya yang sangat besar sekali. Modal terkecil itu 32 juta. Nah, di sana sebagai saya hidup di Eropa, itu tidaklah gampang untuk mencari pekerjaan. Oke, walaupun misalnya nih title kita ini tinggi, misalnya di Indonesia contoh, seorang dokter, saya minta maaf, seorang dokter pindah ke Eropa itu dia punya sertifikat itu tidak berlaku di Eropa sebagai dokter, dan dia harus memulai lagi dari zero. Itu mulai dari nol. Jadi untuk mencari pekerjaan, untuk menyamaratakan di Eropa ini tidaklah gampang. Nah, saya sebagai ibu gitu, saya memikir begini, saya mau mempunyai suatu usaha yang mana yang bisa saya lakukan di mana saja dan kapan saja, dan tidak mengganggu apapun pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Oke? Nah, saya sudah searching kemana-mana dan itu tidak gampang. Akhirnya suatu hari saya ketemulah sama dengan si Live Good ini. Dengan perusahaan yang lama itu juga saya melakukan online, melakukan online. Tapi tidak bertahan lama, karena apa? Tidak semua orang yang sanggup dengan modal besar dan income-nya pun belum tentu. Jadi ibaratnya itu kalau kita bermodal besar, kalau modalnya tidak kembali dengan cepat, itu kan juga banyak pengeluaran jadinya nantinya gitu kan. Nah, harapan kan maunya berbisnis dan modal dapat cepat kembali dan penghasilan pun juga ada tiap bulannya. Nah, singkat cerita, di tahun 2023, 1 tahun yang lalu, saya dikenalkan sama coach kita yang dari Itali, itu Kak Lili, yang mana Kak Lili dan saya sebenarnya kita itu tidak saling kenal. Oke, kita tidak saling kenal, kita tidak berteman baik dulunya. Kita cuman kenalnya di perusahaan yang lama, kita satu-satu perusahaan. Nah, di sana Kak Lili ini di-approach salah satu orang juga untuk mengenalkan si Live Good, dan beliau mengingat saya karena beliau tahu saya di perusahaan lama. Dia approach saya dengan melihat peluang bisnis ini. Saya langsung mengatakan iya waktu itu. Saya masih ingat waktu itu saya lagi di luar, lagi liburan. Nah, beliau mengkontak saya, nelpon saya. Dia bilang, "Rita, ini ada bisnis bagus sekali. Coba deh kamu lihat, modalnya murah." Setelah itu saya lihat itu semuanya, saya bilang sama beliau, "Oke, sebentar, saya ngambil dompet saya dulu. Saya mau masuk, kasih linknya sama saya." Saat itu saya tidak banyak bicara. Saya minta link ke beliau. Tapi saya udah join duluan. Tapi saya belum tahu ini bisnis apa. Yang di pikiran saya apa? Oke, ini modalnya murah, tidak bakal rugi gitu ya. Nah, di saat itu saya bilang sama beliau, oke. Setelah saya lihat kompensasi plannya, saya bilang sama beliau, "Kenapa kakak tidak nelpon saya saat kakak berjoin? Saya baru juga join, Rita." Nah, saya sama Celili itu berjoinnya beberapa jam aja berbedanya. Di hari yang sama beberapa jam yang berbeda. Saya bersyukur dan berterima kasih ke beliau. Ini saya kasih tahu semuanya di sini. Saya berterima kasih ke beliau. Beliau mengingat saya waktu itu, gitu kan. Nah, di saat saya melihat kompensasi plan, apa yang teringat bagi diri saya? Indonesia. Saya teringat saya mau berbagi sama keluarga di Indonesia, sama saudara-saudara di Indonesia, biar semuanya ekonomi kita itu bisa berubah. Jadi saya mau ya saudara-saudara di sana itu bisa berjuang. Kenapa? Saya tahu kalau kita melakukan usaha di luar sana dan mencari pekerjaan itu tidaklah gampang. Tapi saya bersyukur ketemu Dr. Sugeng yang mana di saat ini sudah kita mempunyai tim itu lebih dari 10.000. Itu sangat di luar jangkauan saya waktu itu gitu kan. Saat ini kita sudah berkembang, jadi teman-teman, tujuan saya untuk di sini itu untuk apa? Itu tujuan utama itu adalah membantu orang mencapai kesehatan. Karena saya tahu kesehatan kita itu di Indonesia boleh katakan buruk tidaklah, tapi tidaklah begitu bagus gitu ya. Nah, untuk kesehatan dan terus untuk finansial gitu kan. Nah, financial freedom kita. Jadi di sini saya itu sebenarnya tujuan itu adalah yang pertama adalah untuk kesehatan.
dan financial freedom saya. Di sisi lain saya juga harus mempunyai plan B. Plan B itu penting sekali loh buat teman-teman, buat ibu-ibu rumah tangga yang di luar sana. Kenapa? Kalau kita tidak punya plan B, andai kata kita terjadi sesuatu sama suami, kalau kita masih bergantung sama suami, ya, kalau masih bergantung sama suami, jangan berharap suami itu bakal stay selamanya sama kita. Kenapa? Di sisi lain, yang pertama, kalau dia diambil Tuhan, amit-amit ya, mudah-mudahan tidak gitu kan. Yang kedua, dia diambil sama pelakor. Sekarang saya dengar pelakor paling hebat di Indonesia. Nah, di sini kita itu harus pintar-pintar untuk mencari sampingan kita, plan B untuk anak kita dan untuk diri kita sendiri. Nah, untuk mencapai kesehatan financial freedom itu di Live Good ini sudah memberikan peluang kepada kita individual untuk membangun penghasilan pasif melalui modal bisnis kita ya. Nah, jadi ini dengan bisnis ini kita sudah bisa untuk membantu orang dan membantu financial freedom kita. Jadi bagi saya kesuksesan terbesar itu datang ketika kita hanya bekerja bersama tetapi tidak bekerja sama maksud saya. Jadi kesuksesan terbesar datang ketika kita tidak bekerja sama tetapi juga saling mendukung. Jadi saya maunya itu semua teman-teman di sana, ayo kita berdukung bersama-sama. Jadi jadikan perbedaan kita ini adalah sesuatu kekuatan buat kita gitu kan. Kita akan berbeda semua. Jadikan suatu kekuatan. Jadi di sini tidak ada yang namanya cross line atau siapa kamu di upline ini, downline ini, downline itu tidak ada sama sekali. Jadi kita bersatu dalam satu tujuan ini saat ini. Kita gitu kalau kita satu tujuan kita tidak bisa dikalahkan orang. Kemenangan adalah ketika seluruh tim meraih bersama. Jadi harapan saya kita itu bisa menang loh. Kita bisa kibarkan loh bendera Live Good dan kita harus terkuat dari negara-negara lain. Walaupun kita baru 1 tahun di sini ya, kesempatan kita itu masih besar teman-teman. Masih luas ya untuk cakupan kita gitu. Nah, untuk berkomunikasi yang baik adalah kunci dari tim terhebat. Jadi kita tuh harus berkomunikasi sama tim-tim kita gitu kan, sama upline kita juga bertanya gitu kan. Jangan kita selalu mengeluh kalau tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa. Nah, jadi di sini memang teman-teman itu kita harus bekerja keras biar bisa membawakan hasil gitu kan. Saat ini saya percaya gitu kan, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita betul-betul untuk mau berjuang itu pasti ada hasilnya. Pesan saya itu aja, berjuang kita bersama-sama, bersatu kita bersama-sama. Pokoknya apa tujuan kita? Tujuan kita adalah freedom, free financial. Biar untuk kita masa depan kita ke depannya gitu. Oke teman-teman, itu aja yang mau saya kasih tahu gitu kan. Itulah tujuan saya. Kenapa pertama sekali saya mengingat waktu saya menerima untuk masuk Live Good adalah Indonesia. Saya mau Indonesia berjuang, saya mau Indonesia berubah gitu kan. Dan saya berharap teman di sana membuka matanya, membuka hatinya dan melihat ini peluang ini besar sekali gitu teman-teman. Saya bersyukur kita udah di tim yang bagus, kita sudah di kapal yang tepat dan kemana lagi mau kita cari usaha yang mudah dan murah dan menghasilkan dan sudah berjalan lebih dari 200 negara dan tidak ada stresnya. Di sini kita enjoy semuanya. Oke Dr. Sugeng, terima kasih. Itu aja dari saya. Kita sudah sama-sama mendengar, keren banget. Nah teman-teman semua, kita bisa sama-sama mendengarkan ketulusan hati beliau benar-benar pada saat beliau memberikan informasi ini kepada saya. Waktu itu saya cuma hanya bisa bilang, alhamdulillah, Allah begitu luar biasa, Allah begitu baik menjawab doa saya lewat tangan Rita, lewat tangan Lili, sama Leilani waktu itu lewat Zoom. Nah, jadi teman-teman semua, saya benar-benar sangat terharu sekali dengar sharing beliau bahwa ayo kalau sebuah kesempatan ini datang kepada kita, kita siapkan hati kita untuk kita niatkan ini untuk membantu diri kita, keluarga kita, buat orang-orang kita sayang dan tentunya bisa membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Betul sekali Dr. Sugeng. Karena kita bisa lihat lah ya, di saat ini kemana mau cari pekerjaan di Indonesia. Saya tahu ya, di Indonesia kalau umur kita sudah melebihi dari 20-25 ya di Indonesia, itu sudah susah untuk cari pekerjaan. Itu susah sekali gitu. Dimana ekonomi kita saat ini semuanya itu udah pada mahal. Itu kita tidak pungkiri. Mungkin bunyinya ya rupiah itu besar ya gitu. 10 juta, 5 juta, jutaan. Tapi itu harga nilainya itu sudah tidak ada lagi. Dimana biaya hidup itu sudah tinggi gitu. Nah untuk satu penghasilan di rumah tangga itu satu aja tidak mencukupi gitu. Itu semuanya kita banting tulang. Jadi kalau saya pribadi seharusnya kita punya plan B gitu kan. Andai kata terjadi sesuatu dengan yang satu, kita punya yang satunya lagi. Oke, mungkin kita saat ini punya gaji yang bagus, usaha yang bagus,
dimanapun gitu kan, setidaknya harus punya plan B gitu. Plan B itu penting sekali gitu dalam rumah tangga apapun itu, Dokter Sugeng gitu. Nah, teman-teman semua sudah kita sama-sama dengar, walaupun teman-teman mungkin hari ini belum memerlukan Live Good. Katakanlah hari ini teman-teman semua bersyukur Tuhan sudah berikan pekerjaan penghasilan yang luar biasa. Tapi maksud pesan beliau tadi, kita tetap harus sambil mengerjakan Live Good. Jadi kita ada plan B. Seperti saya sebagai seorang profesional, saya bersyukur bisa dapat income dengan profesi dokter saya. Tapi kan nggak selamanya saya bisa bekerja membarterkan seluruh waktu, tenaga, pikiran saya untuk hanya menukarkannya dengan rupiah atau dengan uang. Tapi ibarat kita bekerja itu, kita ibarat ngangkat ember, teman-teman semua. Selagi kita sehat, selagi kita masih ada tenaga, kita masih sanggup mengangkat ember untuk mendapatkan air atau mendapatkan rezeki. Tapi mungkin karena faktor kesehatan, faktor umur, faktor kesempatan yang mengharuskan kita untuk berhenti, tidak bisa mengangkat air lagi dengan ember kita. Dari sekarang kita siapkan saluran pipa yang nanti ketika sudah jadi salurannya, Anda tinggal buka kerannya, itu dolarnya keluar terus cengkring tiap bulan itu. 5.000, 10.000, 20.000 kita ya. Betul, betul. Nah, jadi kita sama-sama membangun saluran pipa di sebuah peluang bisnis yang luar biasa, dan ini adalah peluang besar khususnya untuk Asia Tenggara dan khususnya lagi di Indonesia. Nah, teman-teman semua, luar biasa, kita bersyukur punya coach, punya upline yang begitu aktif, begitu antusias, selalu mendukung kesuksesan kita semua. Kalau seorang Rita pada saat itu ketika ditawarkan Lily dari Italia, ketika bergabung, beliau ingat Indonesia. Beliau mencintai Indonesia, beliau mencintai negaranya dan ingin membantu ekonomi masyarakat Indonesia lebih baik, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa ngelihat latar belakang kita, tanpa ngelihat umur kita, tanpa ngelihat skill kita. Dengan Live Good, semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi kalau Rita begitu peduli dengan kita di Indonesia, kita tanya dalam diri kita, loh masa nggak peduli sama diri kita dan keluarga yang kita sayangin? Jadi Anda harus perjuangkan bisnis ini. Ya, tidak berlama-lama kita panggil coach kita, mentor kita, leader kita, Kak Lily dari Italia. Silakan. Terima kasih Dokter Sugeng, luar biasa ya. Tadi kita semua teman-teman sekalian, tadi kita semua udah dengarkan bagaimana Rita tadi udah bercerita kenapa bisa bergabung dengan Live Good dan dengan ketulusannya ingat sama Indonesia. Akhirnya Indonesia sekarang Live Good-nya luar biasa, 1 tahun ya, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal saya, tapi beberapa masih banyak yang baru mungkin ya, baru yang belum mengenal saya. Saya juga dari Indonesia asalnya. Kalau yang belum mengenal saya juga Lily, asal dari Indonesia, Jakarta dulu ya. Tinggal di Italia sudah lebih dari 20 tahun. Nah, sama seperti Rita juga katakan tadi, kita di sini tuh walaupun titelnya mau S2, S3, jadi nggak kepake gitu loh. Kita nggak bisa kerja. Jadi saya juga ibu rumah tangga aja di sini. Sekarang tuh seperti tadi Rita udah katakan, kita tuh dengan satu penghasilan udah nggak bisa ya. Kita lihat semuanya udah serba mahal. Jadi perlu plan B, perlu side hustle untuk penghasilan yang lainnya. Ya sama saja, sedangkan saya ini ibu rumah tangga mau kerja apa ya? Yang kerja aja sekarang nih ya, saya cerita lagi. Tadi kan Rita udah bilang, Dokter Sugeng juga udah menambahkan, kalau kita udah penghasilan sekalipun, penghasilan kita besar, itu tidak menjamin masa depan kita. Karena sekarang tuh perubahan terlalu cepat. Contohnya sekarang yang baru terjadi. Di sini dekat saya ini ada satu pabrik yang besar sekali, pabrik keramik ya, tile. Itu untuk lantai rumah, itu tile keramik, itu kan di Italia marmer keramik itu sangat terkenal ya. Dulu itu udah puluhan tahun itu di sini ya. Dia ada tempat pemasakannya itu ya, ada cerobong asapnya ya, kelihatan sekali tinggi dan asapnya ngebul. Itu kerjanya ya udah puluhan tahun, kerjanya 24 jam dan 365 hari. Nggak pernah berhenti, itu ngebul terus, nggak pernah padam. Karena kalau padam nanti susah lagi gitu loh untuk menyalakannya, karena diperlukan suhu berapa ribu derajat untuk masak dia punya tile. Itu yang namanya orang yang kerja di sana itu bangga. Karena apa? Karena tuh di sana pekerjaan itu pasti tenang karena banyak fasilitas. Semua yang masuk ke sana gajinya besar, fasilitasnya banyak, dikasih banyak tunjangan ini itu, fasilitas banyak. Jadi keren sekali. Tapi teman-teman sekalian, tahun lalu 95 orang dipulangkan ke rumah karena krisis. Dulu kita pasarannya kebanyakan ke Amerika ya, United States. Jadi pasarannya besar, tapi tahun lalu 95 orang karena Amerika lebih parah lagi keadaannya gitu loh ya. 95 orang di rumah. Dan tahun ini barusan saya dengar berita itu akan ditutup katanya loh.
dari puluhan tahun, sudah nggak tahu 30 tahun mungkin itu berdiri, dan itu cerobong asapnya nggak pernah padam, 24 jam 365 hari. Tapi tahun ini datanya mau ditutup. Tetangga saya juga, dia bangga sekali kerja di sana, banyak fasilitas, tapi akhirnya tutup sekarang. Sekarang ya, jadi kita nggak tahu. Kalau kita ada peluang, kita mau, makanya kita harus ambil gitu loh. Nah, inilah kenapa saya juga mengambil peluang Live Good ya, karena Live Good ini benar-benar luar biasa, teman-teman sekalian. Live Good ini ya, saya juga seperti Rita katakan tadi, kita tidak berteman, kita tidak saling mengenal, tapi kita pengenal gitu-gitu aja ya, karena kita sama-sama bergabung di dalam perusahaan yang kemarin kami jalankan ya. Ternyata saya bisa memperkenalkan ke Rita dalam waktu beberapa jam setelah saya bergabung. Saya kan namanya juga udah bergabung, kita harus cari orang ya supaya kita grow, kita bisa tumbuh. Saya langsung hubungin Rita, dan ternyata Rita adalah eagle. Rita itu adalah elang saya. Rita tuh melambung tinggi, soar high ya. Rita ketemu Dr. Sugeng lebih tinggi lagi, soar very high lagi gitu kan. Nah, itulah luar biasanya peluang ini ya. Jadi teman-teman sekalian yang baru bergabung ataupun yang sudah 1 tahun di sini, karena Live Good Indonesia udah 1 tahun juga ya, luar biasa ya. Jangan memandang remeh pada Live Good ini. Ada yang sudah berhasil, seperti kita juga udah ada 2 diamond, platinum juga sudah banyak, gold juga banyak. Tapi ada juga yang masih belum ya. Kita jangan tuh kita merasa loh, kok ini Live Good nggak bagus ya, Live Good ini bukan untuk saya. Jangan salah, jangan kita berpikir gitu ya. Justru kita harus belajar, kita harus cari tahu ya. Saya katakan lagi ya, kalau kita misalnya ya, oke lah, ini Live Good saya nggak cocok, saya nggak mau lah, saya mau tinggalkan. Ini nanti akan rugi besar ya. Karena apa? Karena kita lihat, kalau kita pergi kerja ya, gaji tetap, oke, katakanlah saya pergi kerja gaji tetap, tapi gajinya tuh memang tetap segitu aja. Kenaikan 1 kali 1 tahun kalau bagus. Kalau di sini tuh kenaikan udah sulit sekali. Kenaikan ada ya, karena itu memang peraturan pemerintah. Tapi sebelum naik, harga barang udah naik duluan. Jadi kita kerja sekarang ya, keadaan secara umum di Italia ini adalah ya, kita kerja sampai tanggal 20 uang sudah habis, gaji sudah habis ya. Ya udahlah, kita gali lubang tutup lubang gitu loh. Kenapa kartu kredit sekarang laku ya? Karena kartu kredit kan kita bayarnya nanti bulan depan gitu, tanggal sekian, tanggal berapa. Itu kerja, teman-teman. Memang kerja itu enak, karena apa? Kita tenggo ya, kita sekali kita langsung pulang rumah, nggak mau pusing lagi kita itu. Tapi ya itu, hidup kita itu gali lubang tutup lubang. Setiap bulannya kita harus bayar hutang kredit card kita, karena kita belanja pakai kredit card, kita belanja makanan pakai kredit card ya. Oke. Di Live Good itu berbeda loh teman-teman. Live Good ini kita bisa mendapatkan hak pasif income ya. Kita kalau berjuang, kita kalau mau berusaha, kita tuh menghasilkan. Contohnya sudah ada. Dr. Sugeng udah sering memperlihatkan kepada kita. Dan platinum juga sudah merasakan. Pasti upline kita yang platinum juga akan bercerita bagaimana penghasilannya, bagaimana bisa merubah hidupnya ya. Kita jangan karena kita baru masuk Live Good, kok saya belum bisa dapat orang, saya belum bisa bertumbuh, kita langsung merasa Live Good ini kita tinggalkan. Itu adalah salah besar ya. Oke, Live Good itu kalau salah besar. Saya sekarang jualan aja lah, nggak mau lah saya di Live Good, nggak bisa, nggak ada jalan, nggak bisa menghasilkan. Live Good itu susah, karena Live Good itu harus cari orang. Saya nggak bisa cari orang. Kalau kita jualan, saya mau jualan misalnya, jualan apa? Jualan nasi pecel, jualan sarapan, nasi uduk. Apakah itu tidak mencari orang? Ya kan? Kita selalu bilang, Live Good itu susah. Sebenarnya teman-teman sekalian, di dunia ini tidak ada yang susah, tidak ada yang gampang pekerjaan. Suatu bisnis itu adalah proses kita bertumbuh. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah. Kalau saya berjualan, apakah saya tidak mencari orang? Saya juga mencari orang. Saya mencari orang yang mau datang membeli jualan saya. Kalau mereka, misalnya tadi saya katakan jualan nasi uduk ya. Kalau mereka enak, mereka bisa balik. Kalau nasi uduknya nggak enak, udah gitu mahal, orang 1 kali kapok nggak akan balik lagi. Ya toh? Kita kan cari orang juga, ya nggak? Jadi jangan bilang Live Good ini saya nggak bisa karena harus cari orang. Itu salah. Semua pekerjaan cari orang. Ya nggak, jualan pun kita cari orang, ya toh. Ada yang bilang, udahlah saya nggak cocok, saya carinya yang lebih mudah, saya cari investasi. Investasi ada 2 macam, satu investasi properti, investasi aset, atau investasi dalam keuangan ya. Investasi properti, misalnya saya nih, 10 tahun yang lalu saya beli 1 rumah mewah, 1 miliar, waduh. 10 tahun kemudian sekarang rumah saya menjadi 15 miliar. Tadi kan 1 miliar ya, sekarang 15 miliar 10 tahun kemudian. Weh, saya untung. Itu passive income bukan teman-teman? Rumah saya 10 tahun yang lalu saya beli 1 miliar. Sekarang rumah saya menjadi 15 miliar. Itu passive income bukan?
Bukan pasif income itu 15 miliar, itu tafsiran harganya 15 miliar. Tapi belum menjadi pasif income saya karena saya harus jual dulu rumah itu, baru itu uangnya masuk ke saya. Oke, kalau 15 miliar itu saya jual, saya beli lagi rumah baru, berapa? Harga di pasaran udah mungkin 25 miliar. Ya nggak, karena rumah saya rumah tua, rumah 10 tahun yang lalu. Rumah sekarang itu kuncinya pakai otomatis, kuncinya pakai face recognition. Sekali saya pasang muka akses itu buka sendiri rumahnya. Rumah model baru kan kayak gitu kan, ya nggak? Rumah saya model kuno, harganya 15 miliar. Saya kalau mau beli baru, harga rumah baru 25 miliar. Itu bukan passive income, itu bukan investasi. Jangan salah kita pikir investasi. Oke. Itu nggak cocok untuk saya. Kalau saya beli cryptocurrency, Bitcoin sekarang 90.000. Sekarang hari ini saya dapat berita ya, itu XRP itu naiknya 281%. Itu dari harga 60 sen ya, US dollar 60 sen, sekarang harganya 2,61, 2,50 sekian, turun naik gitu ya sedikit ya. Waduh, saya beli XRP 1 juta, sekarang jadi 3 juta. Wah, saya kaya raya. Itu passive income bukan teman-teman? Itu bukan passive income. Itu XRP naik menjadi 3 juta, itu bukan milik saya sebelum saya jual. Itu bukan passive income. Wih, dari kemarin saya beli 1 juta, sekarang udah 3 juta loh. Wah, saya passive income. Itu bukan passive income. Itu harus kita jual dulu, masuk ke kantong saya, baru passive income. Tapi kita pikir itu passive income. Tapi kita 3 juta. Aduh sayangnya, saya kalau jual sekarang 3 juta, kalau besok jadi 5 juta. Jadi itu nggak pernah menjadi passive income kita sebelum kita jual. Ya kan? Ada juga dia bikin konten kreator. Itu namanya konten kreator. Kreator tuh harus kreatif. Nggak bisa sembarang-sembarang bikin sesuatu. Kita bisa mendapatkan dari Facebook ya. Mereka banyak yang menjadi content creator di Facebook. Facebook itu bayar kita bukan karena sembarang-sembarang kita. Kita harus kreatif. Kita harus punya keahlian, punya sesuatu sampai viewers kita banyak ya. Kita punya video, kita punya posting, banyak viewers. Kita baru bisa mendapatkan bayaran. Kalau nggak, tidak. Gitu loh teman-teman. Jadi kita itu pikirkan, di Live Good ini kita dapat passive income loh. Kita lihat Dr. Sugeng, setiap bulan dapat 3.000, 4.000, 5.000 US dollar. Itu namanya passive income. Tiap bulan masuk. Bukannya saya beli cryptocurrency ya. Saya cryptocurrency sekarang naik 281% XRP itu tidak akan menjadi passive income karena sebelum saya jual uangnya nggak ada saya nggak dapat apa-apa. Ya toh, atau kalau itu kita main di tempat di Binance, di tempat yang resmi yang benar-benar menghasilkan. Kalau kita sial-sial masuk ke investment yang bodong, ya itu uang sama pokok-pokoknya, sama akar-akarnya, sama modal-modal kita lenyap. Jadi ini hanya Live Good teman-teman satu-satunya ya. Karena apa? Modal kita hanya 850.000. Kita bisa mendapatkan jadi diamond. Diamond itu yang harus kita perjuangkan karena ini passive income. Ya toh, kita jangan pikir investasi aja lah di sini susah, nggak. Tidak ada yang susah, tidak ada yang gampang di dunia ini. Semuanya adalah proses. Oleh karena itu teman-teman sekalian ya, saya sangat bersyukur saya bisa masuk ke sini ya. Saya tidak punya latar belakang sama sekali, tidak punya pengalaman di network marketing, tapi saya sangat bersyukur benar-benar Live Good telah memberikan passive income untuk saya ya. Kalau saya sekarang ibu rumah tangga, saya tuh di sini seperti saya katakan tadi, ijazah saya atau apa saya itu tidak berlaku. Saya harus cari kerja yang kasar, yang berat. Ya dengan usia saya sekarang saya tidak mungkin lagi pergi cari kerja. Yang punya kerja aja udah kehilangan, apalagi saya mau cari apa lagi gitu loh. Jadi ya teman-teman sekalian, jangan sekali-sekali kita putus asa. Kita ada apa yang terjadi dengan saya? Kenapa kok saya nggak bisa? Itu sebabnya kita harus belajar. Inilah luar biasanya SGR. SGR itu ada akademinya, ada tempat kita belajar. Bagaimana kita caranya supaya kita bertumbuh, ya, supaya kita bisa menghasilkan, mendapatkan passive income. Itulah SGR support system yang luar biasa ya. Kita terima kasih pada Dr. Sugeng yang sudah membangun support system ini. Kita belajar. Sekarang kita juga banyak lihat, banyak sekali leader-leader kita sudah mulai tampil untuk berbagi ya knowledge sharingnya, untuk berbagi pengalamannya. Kita bisa belajar dari situ, lihat bagaimana caranya mereka bisa sukses. Oh, pakai strateginya Ibu Yulia misalnya. Ibu Yuli di Bekasi itu setiap hari bisa closing. Saya pakai strateginya. Oh, ternyata saya kok masih belum. Nggak apa-apa, kita coba dengan gayanya Ibu Mary misalnya, dengan strateginya. Dari situ kita belajar, kita ganti. Kenapa kita mentok di sini? Kita ganti strategi. Jangan kita tuh langsung kita putus asa, kita buang.
kita tutup. Itu saya kemarin itu ada posting ya, ada satu gambar bagaimana itu satu orang sedang mancing ya, mancing ikan. Di sebelah itu mancingnya dia nggak dapat apa-apa, ternyata di baliknya di belakangnya itu ikannya penuh ya. Jadi kita jangan mancing itu kok nggak ada, kita ganti arah, jangan langsung ya udahlah pulanglah, saya nggak mau mancing lagi lah, yang nggak dapat ikan nggak bisa makan gitu loh ya toh. Kita coba ganti arah. Jadi kita di sini belajar, kita coba pakai strateginya. Wah, kita mendengar Bu Yulia sharing, Pak Wibowo sharing, nanti siapa lagi, Pak Dr. Sugeng, Pak Hardi, Ibu Mary, Pak Sodik sharing. Jadi kita bisa melihat, belajar. Oh, saya harus terhadap orang ini, saya harus menggunakan strateginya Ibu Yulia. Terhadap orang ini, saya pakai strateginya Pak Sodik. Itu semua nanti kita bisa belajar di sini. Jadi kita jangan bilang, udahlah beresin barang saya pulang aja. Kita ganti arah. Itu ada foto itu bagus sekali ya, sangat menginspirasi. Orang yang sedang mancing itu ternyata dia harus memalingkan arah. Di sebelah sana banyak ikan, di sini nggak ada ikannya gitu loh. Pesan saya ya, ini adalah satu-satunya peluang yang luar biasa. Ya, karena sekarang tuh hidup di seluruh dunia itu ada krisis yang luar biasa. Tidak ada lagi jalan lain. Di sini modal murah, kita mendapatkan passive income. Tujuannya apa? Agar kita tuh bisa berkembang, agar kita tuh bisa mencapai diamond juga, Jadi tujuannya semua sama. Jadi teman-teman, di mana ada perusahaan ya yang terus mendukung kita supaya kita maju? Nggak ada. Perusahaan lain ada juga menguras tenaga kita. Kamu pekerja lebih keras, lebih bagus ya, lebih menguntungkan perusahaan. Hanya di Livegood yang bisa selalu mensupport kita, yang selalu mendukung kita, yang selalu memberikan bahan bakar untuk kita supaya kita tetap keep on firing, keep on burning gitu kan. Oke ya teman-teman, demikian saya berharap kita yang sudah maju, kita akan lebih maju lagi, kita akan mencapai diamond. Kita yang baru mulai, kita harus semangat untuk bisa. Tujuan kita adalah passive income. Kita bisa, kita harus bisa, dan kita bisa. Oke, terima kasih Dr. Sugeng. Nah, teman-teman, beliau tadi menyampaikan bahwa dalam Livegood sebetulnya tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah. Yang ada adalah bagaimana kita mau berproses. Ujungnya, endingnya, kita harus perjuangkan untuk menjadi diamond. Ketika kita mau berproses, nah seizin Tuhan nanti teman-teman semua menjadi diamond. Sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses is journey. Jadi teman-teman semua, sukses itu nggak perlu kita bandingkan diri kita dengan si A, si B, dengan si C, si D. Tidak perlu. Sukses itu adalah sebuah tentang cerita perjalanan kita masing-masing. Bagaimana kita make sure, kita memastikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Minggu ini lebih baik dari minggu kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Dan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin.